Selamat siang, nama saya Siti Husnul Khotimah, NPM 1842035 dari Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara saya menjawab soal case study akuntansi manajemen ujian tengah semester. Ini adalah case study yang diberikan. Ini soal dan datanya di mana perusahaan yang bernama Milestone Corporation sedang mengevaluasi investment proposal untuk produksinya yang barang produksinya bernama Milo. Ini adalah ketentuan-ketentuan untuk data yang telah diberikan. Kita diminta untuk mengevaluasi investment dan menjelaskannya, lalu membuat payback period dan ROCE, lalu sales revenue itu sensitivitasnya dihitung, initial investmentnya dihitung, lalu capital rationing. Di sini saya udah menjawab semuanya tentang NPV, payback period, ROCE, lalu sensitivitasnya, lalu NPV sama dengan 0. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Untuk mendapatkan NPV 2.508.550,03. Initial investmentnya kan kita 1.800.000. Lalu sales revenue ini didapat dari 95.000 itu salesnya dikali dengan 25 itu selling price-nya dikali dengan satu ketentuan ditambah 4,2%. 4,2% adalah price inflation, di mana 4,2% ini setelah diketahui di soal, jangan lupa kita pangkatkan dengan tahun yang sedang berjalan. Dapatlah 24, 74, 750. Untuk tahun kedua, 3, 4 itu cara carinya sama, namun kita harus sesuaikan karena melihat ke soal di setiap tahunnya itu salesnya berbeda dan selling price-nya berbeda. Jadi kita harus perhatikan. Lalu yang kedua variable cost. Variable cost ini dia mengurangi sales revenue. Variable cost didapatkan dari 95.000 salesnya dikali dengan 11 itu variable cost dikali dengan satu ketentuan ditambah dengan 5%. 5% itu kita dapat diketahui di soal sudah disebutkan variable cost inflation itu 5%. Lalu dikalikan dengan tahun yang berjalan. Ini kita bisa tarik rumus saja kalau melalui Excel, tapi dengan satu syarat. Di soal variable cost-nya itu setiap tahunnya berbeda dan sales setiap tahunnya juga berbeda. Jadi kita harus perhatikan itu. Masuk ke fixed cost. Fixed cost ini dia juga mengurangi sales revenue. Cara carinya masih sama. Diketahui fixed cost-nya 150.000 di soal. Jadi 150.000 dikali dengan satu ketentuan ditambah 3%. 3% diketahui di soal. 3% adalah inflation dari si fixed cost-nya. Lalu dikalikan tahun yang sedang berjalan. Hasilnya 154.500. Kita bisa tarik rumus saja untuk mendapatkan tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Sales revenue dikurangi variable cost dikurangi fixed cost sama dengan earning before depreciation interest tax. Jadi nilai ini dikurang ini dapat 1.223.000. Ini adalah earning before depreciation interest tax. Untuk tahun 234 kita tinggal tarik rumus saja. Lalu kita mencari depreciation-nya untuk menghilangkan depreciation-nya. Depreciation senilai 25%. Cara carinya
Di tahun pertama, initial investmentnya kan 1.800.000, lalu depreciationnya 25%, jadi 1.800.000 dikali 25% dapatnya 450. Kenapa dia ada tanda kurang? Karena depreciation ini akan mengurangi si EBIT. Dapatlah si EBIT. 773. 234 itu caranya sama. Namun untuk depresiasi tahun kedua, initial investment 1.800.000 dikurangi dengan depreciation tahun pertama 450, lalu dikalikan dengan 25% tarifnya. Di tahun ketiga 1.800.000 initial investmentnya dikurangi 450 tahun pertama, dikurangi 337.500 tahun kedua, lalu dikalikan 25%, dapatlah 253.125. Di tahun keempat, cara carinya initial investment 1.800.000 dikurangi depresiasi tahun pertama, depresiasi tahun kedua, depresiasi tahun ketiga, dapatlah 759.357. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, earning before depreciation interest tax dikurangi dengan depreciation, dapatlah earning before interest tax, di mana 1223 dikurang 450 sama dengan 773. Setelah itu kita menghilangkan tag-nya dengan cara mencari tag 22%. Tag ini didapat dari EBIT tahun 1 dikalikan dengan 22%. Dapatlah tag di tahun kedua, di tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima tagnya minus. Earning before interest tax dikurangi dengan tagnya, dapatlah net operation. Ini dikurang ini 773. Ini dikurang ini, dapatlah hasil notapnya. Lalu kita meng-add back kembali depreciation-nya. Depreciation yang ini kita copy ke sini. Tapi depreciation ini dia menambah. Sebelumnya depreciation di sini dia adalah mengurang. Setelah kita add back, itu depreciation-nya akan menambah. Sehingga MOPAT ditambah lagi dengan depreciation, dapatlah operating cash inflow. Operating cash inflow. Lalu kita mencari present value 12%. Dengan cara 1 per 1 tambah 12% dikali tahun yang sedang berjalan untuk masing-masingnya. Dapatlah setelah kita mencari present value-nya, kita mencari present value cash inflow. Kita tinggal kalikan saja initial investment dikali dengan OC, lalu dengan OC ini dikali dengan present value, maka hasilnya akan terlihat ini. Dan NPV, net present value, netnya adalah total dari keseluruhan present value cash flow. Dia 2.508.550,03. Setelah itu kita mencari payback period dari project ini. Diketahui initial investmentnya kan 1.800.000. Lalu OCI tahun 1 2 3 4 5. OCI data ini semua 1 2 3 4 5 kita pindahkan ke OCI tahun 1 2 3 4 5. Lalu kapankah initial investment 1.800.000 ini akan payback kembali kepada kita? OCI tahun pertama 1.223, sedangkan initial investmentnya 1.800.000. Berarti di tahun pertama kita masih belum payback keseluruhan. Lalu kita lihat tahun kedua 1.062.215. Kalau kita jumlahkan keduanya tahun satu dan tahun kedua itu dapatnya 2.285. Ini jelas sudah melebihi dari 1.800. Jadi kesimpulannya
payback ini akan kembali kepada kita di tahun kedua. Tapi tahun kedua bulan keberapa? Bukan tahun kedua, bukan benar-benar akan kembali di 2 tahun kemudian. Dapat kita lihat ya, di 1 tahun ini itu sudah kembali. Jadi payback period 1 tahun. Lalu di tahun ini tepatnya ke bulan berapa? Kita lihat. Cara menghitungnya initial investment 1.800.000 dikurangin dengan OCI tahun pertama dibagi dengan OCI tahun kedua dikali dengan 12%. Hasilnya 6,518 bulan. Jadi kalau 6,518 bulan ini kita bulatkan menjadi 7 bulan. Jadi payback dari proyek yang kita hitung ini 1 tahun 7 bulan. Kita lihat perusahaan menentukan payback dari proyek ini tuh kapan? Perusahaan menentukan. Kita lihat di soal dulu ya. Di soal perusahaan menentukan paybacknya akan kembali di 2 tahun 5 bulan. Sedangkan paybacknya sudah kembali di 1 tahun 7 bulan. Jadi perusahaan ini tuh layak untuk mengambil proyek tersebut. Yang kedua kita mencari ROCE. ROCE ini kita dapat mencari dengan 2 cara, berdasarkan initial investment dan berdasarkan average investment. Berdasarkan initial investment, rumusnya adalah average NOPAT dibagi dengan initial investment. Average NOPAT kita lihat. NOPAT kita jumlahkan semua dibagi dengan 1, 2, 3, 5 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 788.639,78. Lalu initial investmentnya 1.800.000. Kita bagikan saja 788.639 dibagi dengan 1.800 sama dengan 44%. Lalu kita mencari ROCE berdasarkan average investment. Rumusnya average NOPAT ini ya masih sama, nilainya 788.639,78 dibagi dengan average investment. Average investment itu dapat dari 1.800 dibagi 2.900, maka hasilnya 88%. Kita lihat perusahaan menargetkan berapa untuk ROCE-nya. Untuk ROCE perusahaan menargetkan 20%, sedangkan untuk proyek yang kita hitung ini 44% dan 88%. Tentu saja ini di atas 20%, sehingga proyek ini layak untuk diselesaikan, layak untuk dikerjakan. Lalu kita kembali lagi untuk menjawab soal revision. Kita meng-explain any revision jika ada revision di perusahaan ini. Yang pertama yang kita harus revisi, sales revenue, variable cost, fixed cost, depreciation, dan tax. Sales revenue yang harus kita revisi di tahun kedua, 3 dan 4 itu hanya dikalikan dengan sekali inflasi. Sedangkan di perhitungan masing-masing itu harus dipangkatkan dengan tahun yang berjalan. Berlaku untuk variable cost dan fixed cost. Untuk depreciation, perhitungan depresiasi didapatkan dari 25% dikali dengan 1.800 sama dengan 450. Padahal perhitungan depresiasi harus menggunakan reducing balance basis method ketika menghitung evaluation of the investment proposal. Jadi di tahun kedua seharusnya 137.060, tahun ketiga 129.800, tahun keempat 312.180. Lalu yang terakhir, belum yang terakhir. Masih kita harus menghitung sensitivitas
sales revenue. Yang pertama present value. Yang pertama present value sales revenue 2.209.598,21. Ini didapatkan dari sales revenue 2474750 dibagi dengan 1 ditambah 12% dikali tahun yang sedang berjalan. tahun yang sedang berjalan. Lalu rumusnya. Lalu total PV sales revenue adalah total dari keseluruhan ini dan take before in arrear ini adalah 10.548.384 ini dikali dengan dikali dengan 22%. Diskon 1 tahunnya itu 2320 dibagi 1 ditambah 12%. Jadi total PV sales revenue-nya adalah total PV sales revenue ditambahkan dengan diskonnya. Jadi sensitivitasnya adalah 30%. Untuk sensitivitas initial investment NPV-nya 2.508.550 NPV ini. Bagi dengan initial investment 1.800.000. Dapatlah 139%. Nah, untuk yang terakhir, NPV sama dengan 0. Kita mencari initial investmentnya 1.800.000. Sales revenue 1742357 dengan cara 2474750 dikali dengan 1 dikurang sensitivitasnya. Dapatlah 1742357,85. Yang kedua tetap sama. Ketiga tetap sama. Jadi ini tahun 1, 2, 3 dan 4. Untuk tahun 1, 2, 3 dan 4 ini dikalikan dengan 1 dikurang dengan sensitivitasnya. Variable cost-nya masih sama, fixed cost-nya masih sama. Earning before depreciation interest tax-nya 490.000 dengan sales revenue dikurangin dengan variable cost dikurangin dengan fixed cost didapatkan 490.607,85 dikurangin depreciation masih sama cara carinya, dapatlah EBIT, tag-nya 22%, dapatlah NOPAT, lalu kita menambahkan kembali depreciation ini ditambahkan lagi dapatlah OCI. Lalu mencari present value 1%, masih sama-sama carinya, dapatlah present value cash inflow dan NPV sama dengan 0 itu didapat dari nilai semua ini ditambahkan. Begitulah cara saya menjawab soal case tadi Universitas Internasional Batam, akuntansi keuangan manajemen, akuntansi manajemen. Apabila ada kesalahan, saya menerima kritik dan saran. Selamat siang.